Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf sampai pada halaman berapa? 210. Masih bicara tentang hasad ya. Ya, yang keempat, di antara keburukan dan bencana di balik penyakit hasad adalah menyerupai orang Yahudi. Menyerupai orang Yahudi. Kata-kata Yahudi itu identik dengan yang buruk-buruk ya. Sampai hari ini, bukan hanya di kalangan kaum muslimin sebenarnya, di kalangan umat manusia ya, kata-kata Yahudi itu berkonotasi negatif. Itu cap yang Allah buat untuk mereka di Quran. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang terjadi di lapangan ya. Yahudi itu identik dengan yang buruk-buruk, jelek-jelek itu Yahudi. Maka nggak ada yang suka kalau orang itu dikatakan Yahudi, ah kamu Yahudi gitu. Ada yang senang gitu. Ah kamu Yahudi, kamu senang. Itu penghinaan atau pujian? Penghinaan ya. Kalau dikatakan wah kamu ini Yahudi gitu. Otak Yahudi ya istilahnya. Otak Yahudi gitu. Nggak ada yang suka ya? Nggak ada. Maka diserupakan sama Yahudi itu merupakan salah satu bentuk celaan ya. Allah menyebut mereka kaum yang apa? Maghdubi alaihim, maghdub, dapat kemurkaan, marah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang Yahudi dengan segala kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka ya. Yang membuat mereka ini menjadi hina adalah karena mereka kufur nikmat. Mereka dikasih manna salwa kan begitu ya. Mereka dibebaskan dari Fir'aun, kekejaman Fir'aun ya. Kemudian mereka diberi kepintaran ya, dan kelebihan-kelebihan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran Allah bukan hanya cerita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, keburukan-keburukan yang sangat banyak juga ya, tapi di samping itu Allah juga menyebutkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Allah mengutamakan mereka dari banyak kaum yang lain. Dalam sejarah umat manusia sampai hari kiamat, Nabi dan Rasul yang paling banyak itu dari kalangan Yahudi ya. Yang paling banyak jadi Nabi dan Rasul adalah orang Yahudi. Saya nggak tahu orang Indonesia ada nggak. Jadi yang jelas apa? Orang Yahudi paling banyak ya. Nabi-nabi banyak dari kalangan umat Yahudi. Itu kelebihan ya. Tapi karena satu itu, nah ini membuat manusia itu hina, yaitu kufur nikmat. Hati-hati dengan nikmat. Hati-hati dengan nikmat. Kalau kita digelontori nikmat, hati-hati. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya, gagal mensyukuri nikmat, kita akan menjadi hina. Seperti bangsa Yahudi ini. Allah hinakan mereka. Kenapa? Karena mereka kufur nikmat.
Itu apa namanya? Ancaman Allah. Wala in kafartum, ya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, azab Allah menunggu. Maka dahulu para salaf ketika dapat nikmat mereka khawatir. Ya, mereka khawatir. Maka antara khauf dan roja, mana yang kita majukan? Biduk mana yang kita majukan? Kalau kita dapat nikmat, khauf atau roja? Khauf. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita dapat nikmat, kelapangan hidup, kesenangan, kelezatan, kayaknya semuanya, kata orang everything is okay kan gitu ya. Lancar aja semua, tapi hati-hati di balik itu. Kalau kita gagal mensyukurinya, ya seperti kita diangkat tinggi-tinggi, tapi kalau gagal terbang, semakin tinggi semakin, kata orang ya, semakin tinggi pohon kita panjat, maka kalau jatuh semakin sakit juga itu. Ya, karena jatuh dari tempat yang tinggi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah itu kadang-kadang manusia lupa ketika dia dapat nikmat, ya, lupa bersyukur itu. Kalau syukur, antara syukur dan sabar, ya antara syukur dan sabar. Kalau sabar itu telat sabar namanya. Apa? Telat sabar. Kalau syukur itu lupa syukur. Ya. Nah kalau sabar itu ada telatnya, berarti nggak sabar. Kalau sabar itu pakai telat, itu nggak sabar berarti. Karena Nabi mengatakan innamas sabru 'inda awali sadmah. Sabar itu di awal musibah. Maka kalau telat sabarnya, dia nggak disebut sabar. Seperti seorang wanita yang sering kita ceritakan ya, dia telat sabarnya. Nah maka Nabi mengatakan, Bu, kalau mau sabar tadi bukan sekarang. Itu sabar itu, jangan telat sabar itu. Syukur lupa syukur. Ini penyakit orang dapat nikmat itu lupa. Ya, orang dapat nikmat itu lupa. Kenapa? Karena otaknya juga sibuk memikirkan nikmat itu. Gimana saya menikmatinya? Namanya nikmat, menikmatilah. Ya, para jamaah. Nah, akhirnya dia lupa bagaimana mensyukuri nikmat itu. Makanya para salaf dulu semakin banyak nikmat yang mereka terima, mereka semakin khawatir. Ya, bukan ya semakin apa namanya? hori-hori, enggak. Kalau kita kan ya katanya rezeki anak soleh. Iya, padahal belum tentu ya orang yang Allah kasih nikmat, Allah menyintainya. Belum tentu. Boleh jadi itu istidraj. Para jemaah hati-hati dengan istidraj itu. Kadang-kadang kita ini ya dengan dosa yang kita lakukan kayaknya lancar-lancar aja rezeki itu. Dalam hati pun berbisik sepertinya Allah sayang sama saya. Padahal dia buat maksiat. Para jemaah dimuliakan Allah. Rezeki lancar ini, semakin maksiat karena dunia ini kalau kaedah rumus dunia ya, semakin gila kita semakin dekat dunia itu dia rumus dunia itu. Kurang gila kita agak jauh dunia itu. Waras semakin jauh lagi udah dunia itu rumus dunia. Kalau mau tahu rumus dunia, semakin gila kita semakin dekat dunia itu memang. Dan kalau orang mengejar dunia, dia dituntut harus jadi orang gila. Bukan dalam kutip gila di sini bukan RSJ ya. Itu dia semakin jauh dari apa? Akhirat. Itu dua hal yang nggak bisa ketemu. Kadang-kadang pilihan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka antum ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Bahagia dunia itu apa? Nah, kita kembali definisi bahagia dunia itu apa?
Supaya kita jangan salah ketika doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini miskin terus belum terkabul doa saya katanya. Gagal terus ya, belum tentu kita nggak dapat hasanah itu. Jadi kembali kepada definisi hasanah di dunia. Apa itu hasanah di dunia? Ya berkah, kan begitu ya, keberkahan hidup. Ya walaupun sedikit tapi berkah, tenang, kan begitu ya. Kita mendapatkan tumaknina, ibadah juga tenang, ya, menjalani ujian juga ringan. Nah itu hasanah di dunia itu. Beda. Ada orang diberi sedikit ujian, macam langit mau runtuh. Ada orang yang diberi banyak ujian, tapi dia bisa melewatinya dengan tenang. Ya, tidak kita katakan ya, tidak menggerutu atau tidak kita katakan dia panik, enggak. Ya, maka ini kita katakan ya, kebahagiaan dunia itu kan kembali kepada bagaimana ya cara pandang seorang terhadap dunia itu sendiri. Dia mandang dunia itu apa? Seperti kita sebutkan tadi, kita mau ngejar dunia harus jadi orang gila. Semakin gila kita, semakin dekat dunia itu. Coba lihat orang-orang yang mengejar dunia, bagaimana kegilaannya. Dan kalau dia terus ingin mengejarnya lebih dekat lagi, dia dituntut harus lebih gila dan lebih gila lagi. Ya, coba lihat. Ya, kita sekarang fenomena, saya katakan fenomena di kalangan, bukan di kalangan anak muda aja, banyak. Sekarang selebriti mainnya apa? Konten YouTube, kan begitu ya. Coba konten YouTube, buat konten YouTube kan. Awalnya sih biasa-biasa aja, tapi lama-lama nanti kehilangan viewers, kan gitu ya. Oh, ada yang kurang nih, kurang gila ini. Harus dia buat yang lebih gila lagi. Gitu terus dituntut. Dan akhirnya ya itu tadi, para jemaah yang dimuliakan Allah, nggak ada yang bisa membuat puas dunia itu, nggak ada. Seperti mengejar bayangan aja, semakin dikejar semakin lari dia, ya. Kayaknya nggak dapat gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi Yahudi ini menjadi simbol keburukan. Ya, saya katakan tadi, bukan hanya di kalangan umat Islam. Yahudi itu jadi simbol buruk, dibenci, ya, bahkan di kalangan luar Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah ceritakan banyak keburukan Yahudi. Di antara keburukan Yahudi, ya, mereka itu membenci malaikat. Malaikat yang mereka benci siapa? Hah? Siapa malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi? Kul man kana aduwan li Jibril fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa maksudnya itu? Katakanlah barang siapa yang membenci, memusuhi Jibril, maka Allah adalah membenci orang-orang yang kafir. Mengingkari satu malaikat sama dengan mengingkari yang lainnya. Tidak mengimani malaikat artinya kafir, ya kan? Karena mengimani malaikat termasuk rukun iman. Antu mina bil malaika. Kamu beriman kepada malaikat. Nah, sekarang Yahudi ini. Nah, ini salah satu keburukan Yahudi ya. Orang-orang Yahudi ini membenci malaikat Jibril. Apa alasan mereka membenci malaikat Jibril? Dan sebaliknya mereka menyukai malaikat Mikail. Mikail mereka suka. Jibril gak suka mereka. Bahkan memusuhi Jibril. Tapi sama Mikail berteman. Mereka bersahabat. Mereka suka malaikat Mikail. Kenapa ini? Apa yang ada di otak orang Yahudi ini? Coba. Ini otak Yahudi ya, cara berpikir orang Yahudi ini.
Otak Yahudi istilahnya. Coba kenapa itu? Dia suka Jibril, mereka suka Mikail, tapi benci Jibril. Padahal dua-duanya kan malaikat. Ayo, kenapa? Apa? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa ada lagi malaikat yang lain, namanya malakul maut. Jibril enggak mencabut nyawa, Mikail juga enggak mencabut nyawa. Mikail menurunkan hujan, ya. Makanya kalau mendung-mendung sekalipun, kalau enggak disuruh diperintahkan malaikat Mikail ini menurunkan hujan, enggak hujan itu, ya, enggak hujan. Karena ada malaikat yang ditugaskan untuk itu. Nah, Jibril membawa apa? Wahyu. Orang Yahudi suka Mikail, nggak suka Jibril. Nah, kenapa? Sekali lagi kalau saya ngaji talim itu suka nanya-nanya supaya antum juga berpikir. Ngaji itu harus berpikir. Enggak lah, ya kepada mereka. Wahyu itu kan untuk manusia. Apa? Enggak. Ini kita bicara orang Yahudi ini. Alasan orang Yahudi suka Mikail, nggak suka Jibril. Ya seperti manusia, antum suka si fulan, gak suka si fulan. Kenapa? Ya, pasti ada alasannya lah. Ayo. Itu kan surah Al-Baqarah itu, beberapa ayat Allah cerita tentang itu. Gitu. Ayo. Saya rasa antum pernah dengar di kajian-kajian yang lain mungkin cerita tentang ini kan gitu. Ada? Nggak pernah dengar juga. Bahwa pernah tahu nggak bahwa malaikat Jibril itu dibenci Yahudi, Mikail disukai Yahudi? Nggak pernah dengar, tapi tahu. Baru pertama kali dengar ini. Nah itu orang Yahudi. Jibril bawa wahyu, Mikail nurunkan hujan. Nah, Yahudi suka malaikat Mikail yang menurunkan hujan, tapi benci Jibril yang membawa wahyu, menurunkan wahyu. Ayo ibu-ibu, mungkin ibu-ibu lebih cerdas daripada bapak-bapak. Bapak-bapak masih diam gitu. Taib. Hujan, apa yang terjadi dengan hujan? Apa yang terjadi dengan hujan? Iya. Apa yang tumbuh? Ya, tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu apa? Iya, rezeki. Makanan bagi manusia. Untuk kehidupan apa? Jasmani. Wahyu untuk kehidupan apa? Rohani. Manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Yahudi ini otaknya itu mikirin jasmani aja. Makanya mereka suka malaikat Mikail. Kalau untuk urusan rohani mereka nggak suka, maka mereka benci Jibril. Jibril datang dengan perintah dan larangan, hal-hal yang menghidupkan hati. Apa kata orang Yahudi dalam Al-Quran? Allah mention itu di dalam Al-Quran. Apa kata Yahudi? Qulubuna ghulf, hati kami sudah mati. Itu kata mereka sendiri, karena mereka nggak suka hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan hati. Itu Yahudi itu. Maka otak Yahudi itu selalu memikirkan tentang bagaimana suburnya jasmani, hidupnya jasmani. Hanya itu. Hal yang berkaitan dengan kehidupan hati mereka nggak peduli. Hati mereka mati sekalipun mereka nggak peduli. Nah itu Yahudi itu.
Hati-hati itu, jangan-jangan kita ketularan pemikiran Yahudi gitu. Jangan-jangan otak kita otak Yahudi juga. Ya. Nah, jadi yang dipikirin orang Yahudi itu selalu yang ya fisik, jasmani, ya. Sampai-sampai malaikat pun ya, yang kaitannya dengan kehidupan jasmani suka mereka. Dan yang berkaitan dengan kehidupan rohani hati, mereka benci. Kita baru nulis buku terbaru, judulnya Rahasia Kehidupan Hati. Ada buku yang terakhir kita tulis, mudah-mudahan selesai dicetak, namanya bukunya Rahasia Kehidupan Hati. Ya, bahwa yang memperhatikan, peduli dengan kehidupan hati itu adalah perkara yang penting. Nah, kita ini kan pikirannya apa? Melulu jasmani terus kan begitu ya. Ada kata-kata Imam Syafi'i, dan kata-kata ini sebenarnya pukulan gitu ya, sindiran, celaan juga. Dan saya yakin antum pernah dengar ucapan ini. Siapa yang bisa tebak apa kata-kata Imam Syafi'i kaitannya dengan ini? Siapa yang ingat? Yang punya ingatan agak kuat gitu. Saya pernah sampaikan ini. Saya yakin pernah saya sampaikan di sini di kajian Raffles ini. Pas. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ya perhatiannya hanya kepada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai dirinya enggak lebih daripada apa yang keluar darinya. Nah, kata-kata ini boleh dikatakan sadis loh Pak ya, sindiran halus atau ya begitulah dia. Orang yang pikirannya hanya melulu apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya enggak lebih daripada apa yang keluar darinya. Sadis sekali nih kata-kata ini. Malu kita kan. Ya, karena itu kaitannya dengan Yahudi tadi itu. Ya, orang Yahudi mikirinnya selalu apa, Pak? Ya, tentang jasmani aja. Ya. Untuk kehidupan rohani hati mereka enggak suka. Itu Yahudi itu. Maka mereka seperti yang Allah katakan, mereka sendiri berkata coba tentang diri mereka, qulubuna ghulf, hati kami ini sudah mati, tertelungkup. Enggak peduli mereka. Ya. Sekarang aja ada orang yang mengatakan hati saya udah keras, saya udah enggak bisa lagi. Nah, ya samalah dengan ucapan Yahudi tadi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Nah, jadi kita harus peduli dengan kehidupan hati. Termasuk datangnya kita kemari. Datangnya kemari untuk apa ini? Untuk kehidupan hati. Disinilah tempatnya kita, namanya orang-orang sendiri ada istilah di kalangan masyarakat kita, ini namanya santapan rohani. Istilahnya santapan rohani, Pak. Ya. Artinya kita memberikan gizi makanan bagi hati. Tapi kadang-kadang mirisnya, saya katakan miris ya, di majelis ilmu yang mana kita hadir di sini untuk kehidupan hati, tapi malah kadang-kadang isinya makanan jasmani. Ini hari ini ada tumben ini, ada kemajuan. Gak ada makanan di depan antum. Saya apresiasi itu. Karena kadang-kadang kalau ngaji ya, hadirin pendengar, orang-orang yang ada di majelis, di depannya makanan, saya kira itu kurang adab.
terhadap pembicara, ustadz atau khatib. Saya nggak bisa bicara sambil makan. Gimana bunyinya coba? Kalau saya makan donat ini sambil ngomong gitu ya, mau nyuruh orang, ya kan gak enak ya. Betul nggak Bu? Nah, Ibu ada makanan di situ? Saya nggak tahu. Nah, bagus. Ya, coba lihat, antum datang ke sini untuk makanan rohani, tapi di depan antum makanan jasmani itu kadang-kadang dibagikan kotak kan gitu ya, kotak. Sedang taklim itu, di depannya makanan itu, sambil dengar sambil makan dia. Coba kan, dulu para salaf sampai rela lapar Pak ya, makanannya basi, nggak makan untuk menyantap makanan rohani, dikorbankan itu. Nah kita di majelis ilmu kita korbankan makanan rohani demi menyantap makanan jasmani. Saya nggak tahu kapan dimulainya tradisi ngaji taklim sambil makan-makan di majelis ya. Kalau selesai majelis sudahlah, terserahlah mau dihidangkan apa, tergantung tuan rumah kan gitu. Ya mari ya. Ya tergantung panitia gitu ya. Ya seharusnya majelis ilmu di hadapan seorang penuntut ilmu atau orang yang ada di majelis ilmu itu adalah buku, bukan makanan, Pak. Gimana adabnya ya? Saya ngomong di sini ya, menjelaskan, menyampaikan ilmu di hadapan antum makanan. Terus Anda lihat antum makan gitu. Memang nggak punya hati. Ya kita juga saya kadang-kadang tegur itu panitia-panitia yang seperti itu. Saya bilang nggak usahlah dibagikan ya waktu taklim. Nanti sebelum sudah mau pulang dia silakanlah mau bagi-bagi makanan kayak apa kayak gitu ya. Tapi waktu taklim janganlah dibagi-bagikan. Sehingga selesai taklim yang berserakan itu adalah sampah makanan jasmani. Apa? Sampah makanan jasmani. Padahal dia dari majelis ilmu yang merupakan santapan rohani. Dia dapat apa? Kadang-kadang mirisnya di majelis dia tidur. Selesai majelis dia makan. Jadi di majelis ilmu, datang majelis ilmu dia dapat tidur dan makan, Pak. Semuanya untuk kebutuhan kepentingan jasmaninya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, mulai ngantuk dia. Nah begitu subhanallah, bangun dia langsung celingak-celinguk kanan kiri ya. Ini apa nih? Sekarang ini apa? Kebuli atau mandi? Baru sibuk itu, baru meriah itu majelis ilmu setelah dibagikan makanan itu. Kalau yang umum-umum di sana, ini acara maulid mungkin ya sudahlah kan gitu ya, tahu sendirilah ya, tahu sama tahu aja kita. Kalau kelas-kelas Arab Badui di luar sana sudahlah, mereka memang nggak nuntut ilmu, memang nggak ada ilmu juga, yang ada makanan sebenarnya. Ya, bukan majelis ilmu juga itu, tahap apa dibicarakan di situ kan begitu ya. Kita bicara politik lah, ngompol istilahnya, ngomongin politik. Apa? Oh, enggak, udah lama itu. Coba. Ya wajar aja lah kalau isinya makan, minum. Kalau di luar sana tambah ngerokok lagi. Bayangkan itu. Pas-pus. Kalau itu saya langsung keluar gitu. Kalau ada campur rokoknya, nggak tahan gitu udah. Langsung pamit itu. Subhanallah bihamdih itu langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah cabut dah. Nggak tahan kita. Nah, yang makanan aja kita mengeluh. Saya tegur panitia, antum ini pasti pakai budget ya. Antum menyediakan makanan pakai budget. Oh iyalah Ustaz. Ya walaupun ada yang bagiin gratis, ya dia belinya kan nggak gratis juga. Ya kan? Semua pakai dana itu untuk majelis ilmu.
Saya bilang ini, udah bagi-bagikan buku aja, kenapa rupanya? Kan sama juga budgetnya. Biar di hadapan peserta itu buku, bukan makanan. Ini majelis ilmu, santapan rohani, bukan jasmani. Saya nggak tahu Pak ya, sejak kapan tradisi budaya majelis ilmu itu dicampur dengan makan-makan. Ibu ada yang tahu? Sehingga kesibukannya itu kesibukan makan-makan. Saya nggak katakan makan itu nggak penting, bukan. Kita bicara di sini tentang makan-makan di majelis ilmu, sambil taklim sambil makan gitu. Kalau kita baru taklim, baru kemarin taklim, baru hijrah namanya, ya wajar lah. Ini kadang-kadang ikhwan yang sudah lama ngaji, sudah karatan ngajinya, tahu karatan? Ya, udah dengkotnya ngaji lah istilahnya, masih seperti itu juga. Nah, ini kadang-kadang ngelus-ngelus dada aja. Kembali lagi tadi, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita hadir di majelis ilmu itu untuk kepentingan apa? Kepentingan rohani kita, hati kita, atau jasmani kita. Jangan seperti orang Yahudi, otak Yahudi tadi. Ya, mereka sangat peduli dengan apa yang berkaitan dengan jasmani mereka. Tapi hati mereka katakan sadar mereka, hati kami mati, qulubuna ghulf, enggak jadi masalah itu. Bagi mereka, enggak peduli mereka. Itu kata mereka sendiri. Bayangkan Pak, orang yang mengatakan hati saya udah mati. Dia sadar mati tapi enggak mau dihidupkannya lagi. Bayangkan, Yahudi itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini jauh kali bicaranya. Dari poin 4 ini masih judulnya aja kita bahas ini, menyerupai orang Yahudi gitu ya. Ya. Nah, gimana buruknya ya menyerupai orang ya Yahudi. Maka kaidah Nabi khalifuhum, selisih Yahudi itu. Ya, harus tampil beda. Yahudi seperti ini kita beda gitu. Itu dulu semboyan Nabi dan para sahabat. Yahudi begini, kita lain gitu. Pokoknya jangan sama dengan Yahudi lah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka salah satu sifat ya tadi ada kecenderungan mereka kepada dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan jasmani ya lebih daripada keperluan ataupun kebutuhan hati. Nah, di antara sifat orang Yahudi ini adalah sifat hasad di kalangan mereka. Ya, salah satu tabiat bawaan orang Yahudi adalah hasad. Ya, mereka enggak mau menerima Rasulullah sebagai nabi. Ya. Padahal mereka tahu, mereka kenal nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri, artinya enggak meleset apa yang mereka katakan, dan mereka juga mengerti bahwa ini nabi, bukan seperti orang-orang musyrik yang mengatakan nabi itu gila, nabi itu tukang sihir. Orang Yahudi enggak. Mereka tahu ini nabi terakhir, di-mention di dalam kitab suci mereka, ada tertulis di dalam kitab-kitab suci terdahulu, Taurat dan Injil. Ya, bahwa ada nabi terakhir dari kalangan Bani Ismail, bukan Israel, Ismail. Ya. Siapa? Ya nabi, tahu mereka. Tapi apa yang menghalangi orang Yahudi ini untuk menerima kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Hasad. Allah mengatakan am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka manusia itu, siapa yang dimaksud manusia ini? Yahudi, hasad terhadap karunia, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hasad ini mereka enggak mau beriman. Ya. Mereka masih mengharapkan, padahal itu harapan jauh.
Wah, nabi terakhir itu dari kalangan mereka, dan mereka tahu sebenarnya nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Ya, nabi terakhir bukan dari kalangan orang Yahudi. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka hasad inilah yang mencegah mereka untuk beriman. Ya, walaupun mereka tahu. Maka ciri orang Yahudi itu adalah tahu tapi tidak mengamalkan ilmu. Tahu tapi tidak mengamalkan ilmu. Kebalikan orang Nasrani, ya, beramal tapi tanpa ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Dan ada kaidah yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Ya, nah ketika kita menyerupai satu kaum, ya, maka ada di situ unsur cinta. Gak mungkin orang meniru kalau nggak ada setitik, ya, rasa suka dan cinta kepada yang dia tiru. Seperti sekarang orang-orang meniru selebriti, kan begitu ya, meniru ini, meniru fulan, meniru selebgram, meniru. Karena kan TikTok, kan TikTokers, kan itu ya, YouTubers, kan itu ya. Ini kan zaman milenial, bukan zaman dulu. Zaman dulu nggak ada itu. Ya, pasti ada rasa suka, begitu. Nggak mungkin orang menyerupai, dia rela menyerupakan diri seperti apa namanya, antum main bola meniru Ronaldo, kan itu ya. Ya kan, para jemaah yang dimuliakan Allah, pasti ada sedikit, kalau nggak banyak ya, rasa suka. Ya tergantung tasabuhnya, semakin banyak yang ditasabuhi, semakin besar juga rasa cinta itu. Ya, maka Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk bagian dari mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Taib, artinya dia akan ketularan sifat-sifat mereka. Ya, bukan berarti orang yang menyerupai satu kaum dari mereka artinya kafir, enggak, bukan. Jangan salah. Enggak kafir. Ya. Bukan kafir maksudnya di sini. Minhum di sini dari mereka bukan artinya murtad, enggak. Enggak diartikan seperti itu juga para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi bisa menuju ke sana, bisa menuju ke sana. Karena banyak orang murtad rata-rata ya awalnya ya dia meniru, ya, mengimitasi. Lama-lama ya begitulah dia. Makin banyak yang ditiru makin besar juga kecondongan kecintaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka kita dilarang menyerupai orang Yahudi. Ya, ada dua di sana, larangan dan perintah. Ada larangan, ada perintah. Larangannya apa? Menyerupai, meniru. Perintahnya apa? Menyelisihi. Itu level yang lebih tinggi lagi. Antum tidak menyerupai, iya, tapi belum tentu antum menyelisihi. Ya, belum tentu menyelisihi. Menyelisihi itu adalah apa? Kebalikan. Kalau Yahudi seperti ini, antum kebalikannya. Itu namanya menyelisihi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, contohnya gini. Ya, Yahudi itu, ya, salah satu kebiasaan mereka adalah memanjangkan kumis, memotong jenggot mereka, atau memanjangkan kumis mereka. Nabi mengatakan selisihi mereka, potong kumis. Ya, nah itu namanya menyelisihi. Nah di sana ada orang yang ya sekedar tidak meniru aja, bukan menyelisihi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian juga dalam bab-bab yang lainnya. Taib. Jadi yang keempat, ya, cukup kita bicara Yahudi, panjang. Yang keempat adalah keburukan dari hasad ini adalah kita jadi tasabuh dengan orang Yahudi yang memiliki hasad yang luar biasa.
Ya, diantaranya adalah diantara orang-orang yang berilmu diantara mereka. Baghyan bainahum, hasad diantara mereka. Ya, hingga saling menjatuhkan satu sama lainnya. Ya, ini adalah sifat dan tabiat bawaan orang Yahudi. Selisihi mereka itu dalam bab ini. Ya, taib. Yang kelima, hasad tidak akan mengubah takdir. Hasad tidak akan mengubah takdir. Berapapun besar kadar hasad seseorang, itu tidak akan menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, dan tidak juga menambah nikmat yang kita miliki. Karena segala sesuatunya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, nggak akan berubah itu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga Nabi mengatakan, innakum lan tamutu hatta tablughu ila akhir rizqin huwalah. Kalian sekali-kali tidak akan mati hingga sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya kalau bukan rezeki, nggak akan sampai kita ke situ. Tapi kalau rezeki, nggak akan mati sampai kita sampai ke situ. Ya, kalau kita ditakdirkan kaya, kita nggak akan mati sebelum kaya gitu. Tapi kalau nggak ditakdirkan itu, sampai bungkuk bengkok pun nggak dapat itu. Karena itu bukan rezekinya. Nabi mengatakan kita akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagian kita. Makanan terakhir yang akan kita makan, minuman terakhir yang akan kita teguk, ya, tarikan nafas terakhir yang menjadi rezeki kita, oksigen terakhir yang masuk dalam paru-paru. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau sudah sempurna rezekinya, selesai dia. Ya, itulah bagiannya dari dunia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Tadi kita cerita ini kebutuhan jasmani dan rohani, ya. Kebutuhan jasmani itu Allah jamin. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Semua ini keutamaan kehidupan hati, ya, daripada jasmani. Kalau untuk kehidupan jasmani, Allah jamin itu, dijamin. Ya, kita akan dapat rezeki itu, jaminan dari langit. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an, untuk kamu semua. Ditundukkan hewan ternak untuk kita. Apa ayam melawan kalau kita sembelih? Buat konspirasi mereka. Oh, kita sudah bosan disembelih manusia ini, kita sembelih aja manusia. Enggak, ya. Kambing ditundukkan untuk kita, disembelih, mbek. Sapi juga. Hewan ternak ditundukkan untuk manusia sebagai makanan jasmani. Itu jaminan dari langit. Belum lagi makanan yang ada di laut. Antum bisa makan ayam, makan ikan, makan rendang. Enak, Pak, ya? Insya Allah. Enak. Tapi untuk rezeki rohani, yaitu hidayah, enggak semua orang dapat. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini pilihan ini. Kalau makanan jasmani semua orang dikasih, mau muslim mau kafir, apa Fir'aun karena dia ngaku Tuhan kalau makan gak kenyang. Wah, ini Fir'aun ini ngaku Tuhan ini, kejam, kufur, luar biasa itu. Tapi dia dapat rezeki juga, makan kenyang dia kan gitu, ya. Cari makan dapat dia, melimpah lagi makanannya. Untuk kehidupan jasmani semua Allah jamin, nggak ada keistimewaannya di situ. Antum dengan yang lain, nggak ada istimewanya. Antum bisa makan ini, ya orang kafir tuh lebih nikmat lagi makannya, iya kan? Oh, kulineran. Tapi untuk rezeki rohani, hidayah, ini nggak semua orang. Pilihan para jemaah yang dimuliakan Allah.
Ya, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sehingga ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz semuanya, makanan apa yang menjadi bagian jasmani kita dan apa yang menjadi bagian rohani. Ya, apakah dia dapat hidayah, hatinya dapat ilmu, hatinya dimudahkan untuk menerima kebenaran. Ini pilihan. Gak semua orang duduk di majelis dapat ilmu yang sama, betul nggak? Ada yang dapat zong. Ada nggak? Ada. Udah di sini tapi dapatnya zong. Rugi kan? Nah, padahal dia udah di tempat hidayah, Pak. Tempat seharusnya dia dapat rezeki hidayah gitu, rezeki ilmu, tapi nggak dapat dia. Ada yang dapat. Dapatnya juga macam-macam bagiannya. Ada yang 10%, ada yang 20%. Macam-macam itu. Ya. Nah, ini rezeki yang Allah khususkan bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau tidak dikehendaki nggak dapat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tentang takdir para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan hasad tidak akan mengubah takdir. Bagaimanapun hasad kita nggak akan merubah takdir. Taib, sebagai penutup kajian kita hari ini, antum hafal surat Al-Lahab? Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Ada nama yang disebutkan di situ. Nama siapa? Abu Lahab. Seberapa penting Abu Lahab ini hingga namanya disebutkan dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat itu. Penting kali rupanya Abu Lahab ini. Ya, banyak di sana tokoh-tokoh kafir lainnya. Fir'aun bukan nama ya, itu julukan. Bagi Raja Mesir namanya Fir'aun. Maka ada Fir'aun 1, 2, 3 sampai berapa gitu. Nah, Abu Lahab ini namanya disebutkan dalam Al-Quran itu. Padahal ada Abu Jahal, ada yang lain-lainnya kan gitu ya. Seberapa penting nama Abu Lahab hingga disebutkan dalam Al-Quran? Saya ajak berpikir lagi supaya nggak ngantuk kalau mau berpikir. Pak, penting kali baru kan, lebih penting misalnya Abu Bakar aja disebutkan namanya. Tapi apa ada nama Abu Bakar disebutkan? Nama ya ada disebutkan. Padahal Abu Bakar kan luar biasa, Pak. Mungkin bahkan Abu Bakar, ada Umar kan gitu ya. Kenapa nama-nama sahabat-sahabat yang mulia ini nggak disebutkan aja dalam Al-Quran namanya ya? Apa nama Abu Lahab ya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa? Abu Jahal juga paman Rasul. Kalau sama-sama Abu Sufyan lah, yang akhirnya masuk Islam kan gitu ya. Nama nggak disebutkan nama Abu Sufyan, paman Nabi juga itu. Abu Thalib, ya Abu Thalib juga. Tapi yang disebut Abu Lahab ini, kenapa coba? Numpuk harta. Hasadnya sangat tinggi ya. Iya. Enggak, kenapanya dia memang banyak harta, hasadnya tinggi, itu betul.
terutama terhadap Nabi itu. Tapi kenapa itu? Iya iyalah, Quran itu innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Quran itu kata-kata pemutus, tidak ada di dalamnya yang sia-sia. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pasti ada faedahnya, ada hikmahnya, pasti. Tahu yang tahu, jahil yang jahil, itu aja. Nah kita cerita Abu Lahab ini. Atau antum kasih PR 1 bulan berpikir. Kalau nggak mau jawab juga, asal bunyi juga nggak apa-apa lah, ngasal aja juga nggak apa-apa, ngomong aja Pak. Yang penting ngemeng kata orang kan gitu ya. Coba, ayo, ibu-ibu lebih tajam intuisinya biasanya. Iya sama, Abu Jahal benci Rasul. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan juga benci Nabi. Gitu ya. Tokoh-tokoh musyrik rata-rata benci Nabi. Hah? Oh, Abu Lahab berambisi jadi Nabi. Ayo, ya Pak Iwan. Ini ada kaitannya juga dengan sirah ini. Hah? Ya Abu Jahal juga, paman juga itu. Abu Jahal ini paman Nabi juga itu, masuk deretan paman Nabi. Ayo Bu, ingat-ingat kisah Abu Lahab ini, apa yang dibuat Abu Lahab? Lepas menghina. Iya, semua menghina Nabi itu. Ayo. Ya dia menghina Nabi memang. Nah, apa kaitannya namanya disebutkan? Itu masalahnya. Pertanyaan saya, seberapa pentingkah Abu Lahab ini? Berapa besar urgensinya hingga dia disebutkan di dalam Al-Quran? Itu Abu Jahal lebih jahat lagi, Bu. Nabi sedang sujud, ditaruhnya itu kotoran onta di atas punggung Nabi. Luar biasa itu. Hingga Nabi nggak bisa bangkit dari sujudnya. Oh, ngeri itu. Yang lain, ya itu sebut aja, lama-lama kan nanti mungkin tepat juga jawabannya. Iya, dia tidak beriman, dia luar biasa bermusuhannya terhadap Nabi. Jadi ini PR ya, catat nih Pak Budi, PR. Nah. Iya, ya, PR Bu ya. Ini Pak Lambang mana nih? Oh Sapar. Biasanya kalau Pak Lambang langsung jawab dia. Ya, yang lain. Baik, mau saya jawab atau nunggu 1 bulan lagi? Hah? Udah penasaran berarti. Udah penasaran ya, Taib ya. Supaya nggak penasaran 1 bulan ini ya, mikir-mikir apa yang dimaksud si Ustadz ini. Taib, ya. Saya buka jawabannya. Saya buka sedikit demi sedikit itu. Saya tanya antum, surat Al-Lahab ini isinya apa itu? Tabbat yada, celaka tangan Abu Lahab. Watab, dan dia mendapatkan hinaan, celaan. Ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Saya selanaron
Dzatal lahab, dia akan masuk api neraka sayas itu akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Lahab ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surat Makkiyah. Ya, turun di Makkah. Artinya sebelum Nabi hijrah. Abu Lahab ini matinya kapan? Siapa yang tahu? Makanya saya katakan ada kaitannya dengan sejarah sebenarnya. Abu Lahab ini mati karena penyakit, bukan di medan perang, bukan dibunuh. Mati sakit dia di atas tempat tidur karena lepra atau kusta gitu, yang menggerogoti sekujur tubuhnya hingga akhirnya dia mati. Dia mati setelah Nabi hijrah ke Madinah 1-2 Hijriah mungkin. 2 Hijriah kayak kalau nggak salah. 2 Hijriah dia mati. Surat ini turun di Mekah. Dia masih hidup. Dia dengar, dia tahu ayat itu, surat itu. Abu Lahab ini beda dengan Abu Jahal. Abu Lahab ini mengganggu Nabi secara verbal. Kalau Abu Jahal secara fisik. Kalau Abu Lahab ini secara verbal dia. Apa yang dilakukannya? Kemanapun Nabi pergi, dia selalu mengikuti. Kalau Nabi baca Al-Quran, maka dia timpali, bohong. Pokoknya dia ingin dalam hidupnya membuktikan bahwa Nabi itu bohong, Quran itu salah. Yang melarang Quran dibaca di Mekah itu Abu Lahab. Nah, ketika terjadi Isra Mi'raj, banyak yang murtad, itu gara-gara Abu Lahab juga. Orangnya seperti ini nih, Abu Lahab ini. Dia mengganggu Nabi secara verbal itu. Kemana-mana kampanyenya apa? Nabi itu bohong, kadzab. Quran itu salah. Quran itu nggak benar. Itu aja dia. Maka dia melarang Quran itu dibaca. Pokoknya Nabi kata A, dia kata B. Nabi kata putih, dia kata hitam. Ya. Yang dia inginkan dalam hidupnya itu satu, yaitu bagaimana membuktikan Nabi itu bohong. Makanya ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, wah dia gembira sekali ya, ini kesempatan nih untuk membuktikan Nabi itu bohong. Hingga dia tanya, coba bagaimana itu Masjidil Aqsa? Maka divisualisasikan aja itu di depan Nabi. Itu Abu Lahab, dia selalu menyelidik gitu. Itu kerjanya Abu Lahab itu. Wa makasab itu, apa yang diusahakannya itu. Ya, kesana kemari dia selalu mengkampanyekan ya kebohongan, kedustaan Nabi. Wa makaru wa makarallah. Ya. Nah, Allah uji dia. Allah tantang dia. Turun surat Al-Lahab. Langsung disebut namanya, mention. Abu Lahab, dia masih hidup. Banyak waktu yang mungkin bisa dia pikirin, putusin untuk, ini kesempatan besar bagi Abu Lahab untuk membuktikan Nabi itu bohong, Quran itu salah. Gimana caranya? Ketika turun surat itu di Mekah, tabat yada abi lahabi wa tab, saya selanaron dzatal lahab. Gimana caranya? Ya dia masuk Islam. Dia beriman, la ilaha illallah. Batal itu ayat. Betul enggak? Dia baca, dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa enggak batal itu ayat, Pak? Surat itu. Bisa dia lakukan itu? Sangat bisa. 99,9% untuk kemampuan melakukannya. Tapi terjadi atau tidak? Sampai dia mati. Dia mati bukan mendadak, tiba-tiba mati, ditusuk orang, dibunuh orang, enggak. Mati pelan-pelan, Pak. Artinya banyak waktu untuk berpikir. Dan dia tahu surat itu. Maka surat ini menunjukkan i'jazul Quran. Mukjizat Al-Quran. Banyak orang yang sebelum mati
sudah dikabari kabar gembira surga. Contohnya, tapi bukan dalam Quran ya. Namanya disebut itu secara khusus. Siapa? Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, ya kan? Ali dalam surga. Ada 10 sahabat yang disebutkan namanya oleh Nabi di dalam surga. Pasti, Pak. Sebelum mereka mati. Yang disebutkan masuk surga ini kan wafatnya setelah Nabi itu. Ya kan? Artinya apa? Ya mereka masih hidup itu sudah dikabari surga. Orang mati dikabari surga ya mungkin ya sudah tahu ya gitu ya. Nah ini belum mati, Pak, tapi sudah dikabari surga. Itu biasa. Yang lebih hebat dari itu tantangannya dari Allah Rabb semesta alam. Orang belum mati sudah dikabari neraka. Itu Abu Lahab. Satu orang. Belum mati, Pak, sudah dipastikan neraka. Namanya, bukan isyarat ya, namanya Abu Lahab, tegas. Abu Lahab dengar namanya disebut. Kalau antum dengar itu, fulan masuk neraka, belum mati, wah kita pun masuk Islam jadi orang baik lah kan itu ya, takut gitu. Ini challenge terbesar bagi Abu Lahab. Ada peluang, silakan. Ada peluang untuk Abu Lahab untuk membuktikan kebenarannya bahwa Nabi bohong, Quran salah. Saya masuk Islam. Quran kata saya masuk neraka. Saya masuk Islam, masuk surga. Terjadi? Nggak terjadi. Ya Allah membeberkan apa yang tersembunyi di Lauhul Mahfuz, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika ayat itu turun kepada Nabi tahu nggak bagaimana kesudahan Abu Lahab? Ketika ayat itu turun, nggak tahu. Tapi ketika ayat itu turun, Nabi tahu. Ini pasti kafir, mati kafir. Pasti, walaupun dia belum mati. Bayangkan. Kalau ini bukan turun dari Rabbul Alamin, nggak mungkin, Pak. Apapun bisa terjadi. Bukankah demikian? Abu Sufyan masuk Islam. Khalid bin Walid yang dulunya benci masuk Islam. Abu Lahab diponis nggak akan masuk Islam, mati kafir. Kalau bukan dari pencipta alam semesta nggak mungkin, Pak. Tahu kesudahan orang. Kalau yang masuk surga kan itu kan indah, masuk surga kan baik, ya mungkin dia akan jaga itu, ya biasa, Pak, ya. Itu bukan tantangan yang lebih besar sebenarnya. Mungkin walaupun ada potensi murtad misalnya, tapi nggak terjadi kan, ya. Dan itu juga bukan dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran dibaca. Kalau hadis mungkin gak semua orang baca. Kalau hadis mungkin gak semua orang tahu. Quran juz amma, Pak, antum hafal itu. Ini menunjukkan apa? I'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Bukan bahwa Quran ini dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Bahkan Allah mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, padahal masih mungkin peluangnya 99,9% untuk terjadi bagi Abu Lahab untuk masuk Islam. Terbuka kan? Apalagi dia punya proposal ingin membuktikan Nabi itu salah, Quran itu salah. Ditantang. Tabat yada abil, namanya langsung. Kalau antum nama antum masuk Quran luar biasa itu. Antum masih hidup, bayangkan itu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu urgensinya. Jadi untuk menunjukkan ijazul Quran, mukjizat Al-Quran, bahwa ini turun dari Rabbul Alamin, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi juga nggak tahu bagaimana kesudahan Abu Lahab. Boleh jadi dia masuk Islam seperti masuk Islamnya tokoh-tokoh kafir Mekah yang lain, kan begitu. Banyak juga kan akhirnya masuk Islam, ya.
Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu jawabannya. Jadi bukan tanpa faedah disebutkan itu. Bahkan ini merupakan bukti besar bahwa Quran itu bukan tulisan Muhammad, bukan isi pikiran Muhammad. Ini turun dari Rabbul Alamin, dari langit, yang menulis Lauhul Mahfuz, tahu apa isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah demikian. Taib itu faedahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ini tumben ini. Hari ini enggak ada makanan ini. Biasanya ada makanan di depan antum. Ada yang enggak, maksudnya enggak dihidangkan begitu. Nah, biasanya dihidangkan, sudah makan-makan antum di situ sambil dengarkan taklim sambil makan-makan. Iya, taib. Ya, kalau bisa gini terus lah ya. Ya, nggak usah ada makanan di depan antum. Ada makanan di depan saya pun saya nggak bisa makan. Ya kan harus ngomong. Nah, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kata ulama, la yutlabul ilm bi rahatil jasad. Pernah dengar kata-kata itu? Tidak bisa dicari ilmu itu, didapat ilmu itu dengan apa? Dengan kelezatan jasad. Ya, enak-enak, santai-santai nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, ini hari ini luar biasa ini. Kebetulan atau gimana Bang Arif nih? Suaranya pun macam Dolby Atmos kayaknya. Mantap kali. Ya, apa namanya? Ngedip ya. Lampu baru, lampu Gojek gitu. Suasana baru ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.